Nih anak-anak di skip aja ya. Kang Jono tanpa rasa malu waktu cerita ke Akang, sambil tertawa-tawa dia berkata, "Kang, itu barangnya loh Kang. Susah masuknya Kang, meleset terus. Wah, udah lebih-lebih dari perawan lah Kang. Sekalinya masuk Kang, gak bisa ditarik Kang. Nyepot," katanya tuh. Astagfirullahaladzim. Kang Jono, eling gak? Tanya Akang waktu itu. Eling Kang, eling. Nih cerita terserah lah mau dipublis apa kagak gitu kan, kata dia. Ya Kang, publis aja karena memang agak menarik gitu. Ya lu bayangin aja nih, nenek-nenek usia 65 tahun itu nyepot katanya. Astagfirullah. Kayak digencet kata Kang Jono tuh. Nah di situ Jono merasakan kenikmatan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Cerita kali ini sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 2005 silam. Dikisahkan oleh salah satu baraya KMS dari daerah Jawa Barat tentang pengalamannya yang dulu hampir mati menjadi tumbal, terjerat oleh bujuk rayu seorang janda di daerah Jawa Tengah ketika beliau sedang merantau mencari nafkah. Namun sebelum masuk ke dalam cerita, sebelumnya Akang minta maaf sebesar-besarnya, dikarenakan di dalam kisah ini mungkin sedikit menyangkut dengan salah satu sosok dewa atau dewi dari agama tertentu yang memang oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu disembah dan dimuliakan. Di sini Akang tak ada maksud apa-apa, hanya sekedar mengisahkan saja berdasarkan penuturan narasumber yang membagikan kisahnya beberapa waktu silam. Jono, baraya KMS yang membagikan kisah pengalamannya ini, menuturkan dulu Jono ini sebenarnya asli warga kelahiran daerah Rancah, Kabupaten Ciamis. Namun beliau menikahi seorang perempuan, cucu dari seorang kiai kampung yang bernama Teh Umi. Semenjak menikah dengan Teh Umi, anak ketiga dari Kiai Toha, Jono yang dulunya tidak terlalu taat dalam beragama, dikarenakan tinggal di lingkungan seorang kiai, walau hanya sekedar kiai kampung, itu ternyata bisa merubah kebiasaan Jono. Semenjak menikah dengan Umi istrinya, Jono ini kerjanya sering merantau keluar kota. Sempat merantau di daerah Bandung, Jogja, dan beberapa kota lain di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dulu, Kang Jono bekerja sebagai penjual kerupuk dan pernah juga jadi penjual roti di sebuah pabrik milik orang Tasik yang dulu sempat berjaya di zamannya. Kisah yang tak bisa Kang Jono lupakan, yaitu cerita
ketika dia jualan kerupuk di daerah Jawa Tengah. Di mana waktu itu Kang Jono baru saja dikaruniai seorang anak yang bernama Nurul dari hasil pernikahannya dengan Umi. Dikarenakan di kampung Kiai Toha tak banyak pekerjaan, Jono yang sempat setahun vakum tak pernah lagi merantau. Waktu itu ada tawaran dari salah satu kawannya orang Tasikmalaya bernama Kang Ajat untuk ikut bersama berjualan kerupuk di daerah Jawa Tengah. Waktu itu Kang Ajat yang memang sengaja pulang ke Tasik, sebelum berangkat mampir dulu ke tempat tinggalnya Kang Jono yang memang masih satu rumah dengan Kiai Toha. Nah, ketika menawarkan Jono untuk ikut kerja di Jawa Tengah, Jono pun tertarik karena selama tinggal di kampung hanya bantu-bantu sang mertua. Jono agak khawatir akan masa depan anaknya nanti karena penghasilan yang tidak seberapa. Jono pun meminta izin kepada Umi istrinya, termasuk kepada Kiai Toha sang mertua. Kiai Toha pun dengan berat hati mengizinkan Kang Jono. Begitu berat sebenarnya Kiai Toha melepas Jono, karena dari 4 menantu hanya Jono lah yang begitu rajin dan tanpa pamrih membantu pekerjaan beliau, mengurus sawah, kebun, dan kolam. Kalau menantu lain nggak disuruh, mau sawah banjir pun dibiarin. Tapi kalau giliran panen, paling dulu minta jatah beras. Tapi Jono nggak perlu diperintah, ngerti sendiri mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dibiarkan. Namun Kiai Toha pun paham akan keinginan sang menantu. Maka selepas diizinkan oleh Kiai Toha dan Umi istrinya Kang Jono, Jono dan Ajat pun langsung menuju ke Jawa Tengah untuk mulai bekerja jualan kerupuk. Nah, selama bekerja di Jawa Tengah, dikarenakan Jono ini memang sudah terbiasa mencari langganan, membuat jalan rute jualan. Tak perlu waktu lama untuk beradaptasi di tempat yang baru. Singkat cerita, waktu itu kan Kang Jono ngontrak di sebuah rumah tak jauh dari pabrik kerupuknya. Namun di tahun kedua di perantauan Kang Jono ini, si pemilik rumah kontrakan waktu itu datang dan mengajak Jono berbicara. Jono kira itu hal biasa, dikarenakan memang si pemilik kontrakan masih orang situ juga, hanya tinggal di desa yang berbeda. Namun waktu itu ternyata maksud kedatangan si pemilik rumah meminta maaf kepada Jono, dikarenakan rumah itu mau dia rehab dan akan ditempati oleh anaknya yang mau pindah ke sana. Kang Jono, ini mohon maaf ya Kang, bukan maksud saya ngusir atau nggak suka rumah ini dikontrak sampean. Anakku sing paling gede, sing di Jakarta, mau pulang kampung, mau menempati rumah ini Kang. Jadi mohon maaf ya Kang, rumah ini secepatnya saja dikosongkan. Saya beri waktu 1 minggu, karena rumah ini mau direnovasi ulang, mau dibangun ulang lagi Kang, ucap Mas Parjo si pemilik rumah kontrakan. Jono pun paham, tak ada rasa marah dalam hatinya. Terlebih lagi dikasih tenggang 1 minggu cukuplah buat Jono mencari tempat tinggal yang baru. Namun memang Jono ini sudah terlanjur kerasan lah tinggal di sana, karena begitu dekat dengan pabrik.
Tapi apa daya kan, kalau pemiliknya mau mengosongkan ya mau gimana lagi. Akhirnya selepas diberitahu kalau rumah mau dibangun ulang dan gak akan dikontrakan lagi, Jono pun mencari-cari informasi tempat kontrakan baru di sekitar desa tempat pabrik dia berada. Waktu itu, seperti biasa sepulangnya Jono jualan kerupuk, dia lantas ke pabrik menemui majikannya. Dia ngasih uang setoran jualan kerupuknya. Bisa dibilang Jono ini, di antara para pedagang lain, Jono adalah salah satu pedagang yang paling diandalkan si pemilik pabrik. Karena langganan Jono yang begitu banyak dan uang setoran yang gak pernah kurang ataupun telat. Seperti kebiasaan Jono beberapa tahun waktu itu, selepas setor ke majikannya, Jono yang masih ada waktu 5 hari untuk mencari tempat kontrakan baru. Dia masih mencari-cari tempat. Jono pun langsung menuju ke warteg milik Bu Santi, tempat Jono selama ini sarapan, makan sore ataupun makan malam. Begitu datang ke warteg, kebetulan waktu itu lagi kosong, gak ada pelanggan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kang Jono, mau makan Kang? Ya Bu, biasa aja Bu, nasi rames, ucap Jono. Bu Santi pun tersenyum genit ke arah Jono dan langsung menyediakan makanan yang biasa dipesan Jono selama beberapa tahun. Makanlah Jono dengan lahap. Nah, sambil makan, karena memang warteg yang agak sepi, Bu Santi pemilik warteg pun keluar duduk di samping meja makannya Jono. Baru pulang Kang Jono? Iya Bu, baru pulang. Oh, baru pulang ya. Kok kawan-kawannya nggak ada yang ikut makan Kang? Loh, kirain udah pada makan Bu. Padahal anak-anak tadi pada lagi ngumpul tuh di pabrik. Belum pada kesini. Oh iya, Kang Jono, dengar-dengar katanya rumah kontrakan Kang Jono itu mau dikosongkan ya, mau dibangun sama yang punya. Iya Bu, maka dari itu sudah 2 hari ini Bu, saya nyari-nyari tempat kontrakan baru sekitar sini, tapi belum juga dapet Bu. Oh gitu ya. Kang Jono, gimana kalau Kang Jono ngontrak saja di tempat saya? Loh, memangnya Bu Santi ini punya kontrakan toh Bu? Ya bukan kontrakan, tapi di rumah Ibu itu ada kamar besar yang tak digunakan. Sudah beberapa tahun ini malah Ibu jadikan gudang. Karena anak Ibu kan sudah menikah semua. Tak ada yang tinggal bareng Ibu. Semua sudah pada punya rumah sendiri di Solo sama di Pemalang. Oh gitu Bu. Kira-kira gak apa-apa Bu kalau misalnya saya ngontrak di tempat Ibu, di rumah Ibu. Kan Ibu di rumah tinggal sendiri Bu. Gak apa-apa Kang Jono, gak apa-apa. Warga di sini aman kok. Kang Jono sendiri kan sudah kenal akrab sama para tetangga di sekitar rumah Ibu. Yang gak bakal ada yang mikir macem-macem, ucap si Bu Santi. Nah, perlu teman-teman ketahui, Bu Santi ini, dia seorang janda dengan 2 anak dan 3 orang cucu. Usianya sekitar 65 tahun. Udah nenek-nenek kan kalau dari segi umur. Tapi jangan salah loh. Menurut penuturan Kang Jono, Bu Santi orangnya itu awet muda. Di usia ke-65 tahun, penampilannya secara fisik
itu seperti perempuan usia 38-40-an. Ditambah memang Bu Santi ini bisa dibilang orang kaya. Sapinya banyak, sawahnya luas. Mungkin sering perawatan. Tapi yang jelas, Bu Santi yang memang sehari-hari mengenakan kebaya yang cukup ketat. Anak perawan aja bisa minder lihat keseksian dan kebahenolan Bu Santi. Maka biasa akrab di situ sama para pedagang kerupuk disebutnya nenek-nenek cantik. Ya memang cantik kata Kang Jono. Bahkan Teh Umi nih, istri Kang Jono, yang baru berusia 28 tahun, menurut Kang Jono, wah kalah cantik sama tuh nenek-nenek. Cantik banget lah si Bu Santi ini. Ditambah lagi orangnya ramah, baik, murah senyum. Minusnya ya satu, genit. Kalau ada pelanggan lelaki yang agak gantengan dikit, dia ini seringkali tebar pesona senyum-senyum genit. Salah satunya ke si Kang Jono. Yang memang kalau secara fisik nih, Kang Jono walaupun orang Sunda, tapi ada gen Cina di tubuhnya. Jadi wajahnya mirip Cina banget. Agak sipit-sipit matanya. Sampai sekarang pun udah tua masih sipit loh. Asli gennya gen Cina tuh. Mungkin leluhurnya ada yang nikah sama orang Cina dulunya gitu. Dan kulitnya putih kuning langsat si Kang Jono ini. Udah tua aja masih ganteng loh. Kelihatan sisa-sisa kegantengannya sewaktu masa muda dulu. Makanya wajar kalau si nenek genit ini ampe terpikat sama Kang Jono. Gimana Jon? Kalau Jono mau, nanti selepas ibu tutup warteg, Kang Jono ikut saja ke rumah. Biar sekalian lihat-lihat dulu. Mau dikontrak, ditempati atau enggak? Ucap Bu Santi. Jono pun menganggukkan kepala. Dipikir-pikir, boleh juga kontrak di rumahnya Bu Santi. Toh nggak terlalu jauh dari kontrakan lama yang waktu itu ditinggali Jono. Nah, singkatnya jam 5 sore, warteg pun tutup. Jono yang udah janjian langsung bawa motor Supranya menuju ke warteg Bu Santi. Nah di situ Bu Santi pun minta dibonceng oleh Jono diantar pulang. Tentunya ketika membonceng Bu Santi dan tak sengaja melewati kawan-kawan sepekerjaannya, pada nyuit-nyuit tuh sama Jono. Wah, si Jono, oi, tidur enak sekarang, ucap orang-orang di situ. Tapi ya Jono dan Bu Santi hanya senyum saja menyikapi celotehan mereka. Dan ketika ngebonceng Bu Santi, nih janda tua, nih nenek-nenek, itu mepet-mepetin dada ke punggungnya Kang Jono. Kata Kang Jono, kenyal katanya. Ini Kang Jono sendiri ya yang ngomong, kenyal katanya. Barangnya gak jauh beda lah Kang sama umur 30-an, ucap si Kang Jono. Nah, ada hal aneh. Ketika membonceng Bu Santi, jadi tubuh Bu Santi ini aromanya wangi. Wangi kembang. Tapi bukan wangi kembang seperti minyak. Ini wangi kembang segar. Sampai-sampai Jono yang heran, itu di motor sempat-sempatnya nanya ke Bu Santi, Bu, kok tubuh ibu wangi kembang ya Bu? Lah, ya iyalah, ibu ini walau sudah tua seperti ini, masih sering perawatan Kang Jono. Seminggu sekali, ibu sering mandi rempah, mandi air kembang tiap malam. Jadi keringat ibu baunya wangi. Itu resep dari leluhur-leluhur ibu turun-temurun. Hingga sekarang masih ibu lakukan. Jangankan tubuh yang baunya wangi,
Lah barangku juga wangi loh, ucap si nenek genit ini. Jono pun tertawa menganggap itu hanya bercandaannya Bu Santi. Nah singkatnya tibalah di rumah Bu Santi. Rumahnya itu memang begitu besar. Dan sekeliling rumah itu dipasangi tembok beton. Pagar beton yang cukup tinggi. Jadi orang dari luar ataupun dari dalam gak bisa ngintip. Jono pun masuk bersama Bu Santi ke halaman rumah selepas Bu Santi membuka gembok gerbang. Begitu masuk ke dalam, nih rumah auranya agak berbeda. Anyep, dingin. Dinginnya ini bukan dingin karena di daerah pegunungan. Terlebih lagi kan daerah tempat tinggal Bu Santi ini, tempat Mang Jono merantau dulu, itu kalau siang sore itu panas. Nah, merasakan ada aura yang berbeda dengan rumah tempat tinggal Bu Santi, Jono sedikit bergidik ngeri. Walah, ini rumah segede gini, auranya horor banget, angker, wingit. Tapi kok Bu Santi kuat ya, tinggal sendiri di tempat seperti ini. Kebayang sama si Jono, sendirian di rumah sebesar itu, sepinya seperti apa. Kang Jono, ayo masuk, kok malah melamun? Ya Bu, Jono pun ngikutin Bu Santi yang berjalan terlebih dulu. Dan ketika Jono mengikuti Bu Santi berjalan di belakang, pandangan mata Kang Jono tertuju ke bulatan bagian belakang Bu Santi yang berlenggak-lenggok seperti menggupaikan tangannya. Seolah terkam-terkam gitu. Nah, masuk ke dalam rumah. Perabotan khas Jawa terlihat tertata begitu rapi. Kursi-kursi kayu jati berukir khas Jepara terlihat begitu indah. Yakinlah nih Bu Santi bukan orang sembarangan. Nih pasti turunan ningrat, pikir Kang Jono. Masuk semakin dalam, langsung menuju ke area belakang rumah. Lah di situ, di area paling belakang, ada sebuah bangunan cukup besar. Ukuran 5 kali 10, gede kan? Dan bangunan terpisah itulah yang disebutkan sebagai bangunan yang dijadikan gudang oleh Bu Santi. Nah, Kang Jono, bangunan ini yang mau Ibu tawarkan. Daripada harus pusing-pusing nyari rumah kontrakan, Kang Jono tinggal tempati saja bangunan ini. Barang-barang di dalam tinggal disingkirkan. Kasur segala macam ada di kamar punya Ibu. Nanti digunakan saja, toh nggak kepake. Aduh, tapi Bu, ini pasti per bulannya mahal ya Bu. Nggak mahal Kang Jono. Buat Kang Jono, cukup 100.000 saja nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Waduh, pakai syarat segala Bu. Syaratnya apa Bu? Syaratnya Kang Jono harus bantu-bantu Ibu. Bantu beres-beres di sini, bantu menjaga keamanan rumah ini, dan bantu Ibu kalau Ibu sibuk dan mau tutup di warteg. Masalah makan tak perlu bayar, nanti Ibu yang kasih. Asal Kang Jono mau saja. Ditambah Ibu ini kan tinggal sendiri di sini. Kalau ada Kang Jono kan ada teman. Jono pun tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, pikir Jono. Jono begitu bersyukur. Yang tanpa dia ketahui, itu adalah awal dari sesuatu hal yang tak akan pernah Kang Jono bisa lupakan seumur hidupnya. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Jono sudah membersihkan bangunan gudang di rumah Bu Santi dan mulai sudah membawa perabot-perabotannya dari rumah kontrakan lama. Dan mulailah Jono pun tinggal bersama dengan Bu Santi pada waktu itu. Nah, awalnya
Tak ada hal aneh yang dirasakan Jono sama sekali semenjak tinggal di rumahnya Bu Santi. Namun menginjak minggu kedua, waktu itu Jono yang sepulang membantu tutup warteg, selepas menunaikan sholat maghrib, Jono tertidur begitu lelap. Lantas Jono terbangun sekitar jam 9 malam. Dia terbangun karena perut keroncongan begitu lapar. Aduh, ini jam berapa? Lihat ke jam dinding, masih baru jam 9 malam. Jono pun lantas mengambil mie instan dari dalam dus, langsung bergegas menuju ke dapur, bermaksud mau memasak mie instan miliknya. Namun ketika Jono keluar dari kamarnya menuju ke dapur yang cuma ada satu di rumahnya Bu Santi, ketika berjalan menuju ke arah dapur, Jono sempat berdiri diam. Loh, bau kemenyan, iya nih, bau kemenyan, pikir Jono. Asli tuh bau kemenyan. Ini bau kemenyan dari mana ya? Bodoh amat. Buru-buru dia ke dapur, memasak air, masak mie instan. Nah, lagi makan mie, bau kemenyan tadi itu semakin tajam. Tentunya membuat Jono begitu penasaran. Nih bau kemenyan dari mana? Ditambah samar-samar Jono mendengar suara lirih, suara perempuan seperti yang sedang membaca kidung. Jono pun buru-buru menghabiskan makanannya. Rasa penasarannya begitu tinggi. Maka Jono mulai menelusuri sumber aroma kemenyan dan suara samar bacaan kidung suara perempuan. Makin jauh Jono berjalan sambil jinjit, takut ketahuan Bu Santi. Ternyata sumber aroma kemenyan itu berasal dari sebuah bangunan. Yang kata Bu Santi, bangunan tanpa atap itu adalah tempat mandinya Bu Santi. Kamar mandi utama lah istilahnya. Loh, ini bau kemenyan dari kamar mandi si Bu Santi. Lagi ngapain dia jam segini? Pikir Jono. Jono pun semakin penasaran. Dia berjalan mendekat ke arah kamar mandi berdinding tinggi yang begitu besar. Yang kebetulan itu pintunya seperti yang sengaja atau lupa tak ditutup. Agak terbuka sekitar seginilah. Jadi kalau ngintip dari belakang, dari balik pintu itu nggak bakal ketahuan. Terlebih jam segitu kan lampu sebagian dipadamkan. Jadi Jono ini bisa mengintip dan sembunyi di balik kegelapan. Begitu tiba di depan pintu, betul lah. Suara yang baca kidung itu dari dalam. Jono dengan sedikit rasa takut, dia pun jongkok di balik bayangan pintu yang sedikit terbuka, melongo ke dalam. Di situ Jono pun kaget melihat sosok Bu Santi mengenakan kebaya ketat seperti biasa. Kebayanya berwarna kemerahan, rambutnya disanggul seperti sinden mau pentas. Loh, Bu Santi lagi ngapain ya? Kayak lagi ritual, pikir Jono. Karena di depannya itu jelas sekali terlihat sesaji dan kemenyan yang sedang mengepul. Dan Bu Santi lah yang membaca kidung sedari tadi. Terlihat Bu Santi posisinya duduk bersimpu membelakangi Jono, menghadap ke sesaji dan kemenyan, ngadep ke anglo gitu. Jono pun dia memperhatikan dan mendengarkan suara kidung yang dilantunkan oleh
Bu Santi. Kidungnya itu seperti ini. Om ingsun anarik cahyaning manik kancana mulia, ingsun urip cahyaning kumala kabeh wismaku retno pakoja, poyone mirah delima koriku sesutya kang edi peni, cahyaku endah kadya cahyaning hiang batari rati, ong burbuah. Wah, tuh. Kurang lebih seperti itu. Nih Kang Jono agak kurang ini juga ngasih apa? Tulisan kidungnya. Tapi yang memang kidung ini kalau Akang tak salah, itu sebuah kidung pemujaan untuk Betari Rati yang bermaksud meminta dibukakan aura seperti aura kecantikan dan sejenisnya. Mungkin teman-teman yang orang Jawa lebih paham lah. Tapi memang sepengalaman Akang, kidung ini dulu itu sering digunakan untuk mantra mandi kembang. Setahu Akang ya. Yang lebih paham tinggal komen di bawah saja. Nah, di situ Jono ketika mendengar kidung yang dilantunkan oleh Bu Santi, bulu kuduknya mulai meremang. Sekujur badan Jono gemetar. Terlebih ketika Bu Santi tiba-tiba saja berdiri, lantas berjalan menuju ke sebuah bak mandi. Di situ Jono melihat dengan jelas sambil terus melantunkan kidungnya, Om ingsun anarik cahyaning manik kancana mulia. Di situ Bu Santi pun menebarkan kembang 7 rupa ke arah bak mandi. Mungkin kalau zaman sekarang kayak bathtub gitulah. Tapi ini dari tembok ya. Terus dilantunkan mantranya sambil terus menaburkan kembang 7 rupa. Dan terus seperti itu sambil memutari bak mandi sebanyak 10 putaran sampai kembang di atas nampan yang dibawa oleh Bu Santi habis tak tersisa. Lalu Bu Santi yang berdiri menghadap bak mandi dan menghadap langsung ke arah pintu yang terbuka, tempat si Jono jongkok ngintip ke dalam. Saat itulah Bu Santi itu tersenyum ke arah pintu, seolah mengetahui ada sosok Jono yang mengintip di sana. Namun Bu Santi berpura-pura tak tahu dan mulai membuka satu persatu kebaya yang dia kenakan. Disitulah Jono sampai menganga tak percaya melihat penampakan sosok Bu Santi di hadapannya. Ketika satu persatu pakaian ditanggalkan tanpa sehelai benang pun yang melekat, Jono sampai ngeces ngeliat kesempurnaan tubuh Bu Santi. Tanpa celah, tanpa cacat, tanpa cedak. Mulus semulus-mulusnya, semulus rembulan. Cantik banget Bu Santi. Tubuhnya juga mulus. Gak ada bekas pelor. Gak ada bekas tembakan. Jauh sama si Umi, pikir si Jono. Lah Jono ini walaupun mantunya kiai kan manusia biasa, lelaki normal. Terlebih pulang ke kampung ya paling 4 bulan sekali. Jarang terima jatah. Di situ kelelakiannya Jono berontak dong. Meronta-ronta. Lepaskan istilahnya. Pengen rasanya dia lari ke dalam nerkam Bu Santi. Lalu Bu Santi mulai mengangkat kaki kanannya dimasukkan ke dalam air di bak mandi. Lalu Bu Santi pun berendam. Di mana di kiri dan kanan bak mandi itu ada beberapa batang dupa yang sudah dinyalakan. Ini kayak mandi rempah, mandi aromaterapi lah. Kayak di tempat-tempat spa gitu kan. Cuman ini lebih klinik aja. Nah di situ sambil berendam,
dengan kepala sebatas leher mumbul di atas permukaan air bak mandi yang penuh dengan kembang 7 rupa. Di situ Jono melihat Bu Santi kembali melantunkan mantra tadi sambil memegang sekuncup kembang teratai. Dan dari sini Akang pun memang langsung mengambil kesimpulan. Memang betul sepertinya Bu Santi ini menyembah Dewi Kamarati atau Betari Rati, istri dari Batara Kamajaya, putra Semar Badranaya. Berarti Betari Rati ini mantunya Lurah Semar Badranaya. Karena kembang teratai itu memang identik dengan Betari Rati. Dan Betari Rati ini kan di mitologi Hindu disebut sebagai Dewi Bulan. Dan ketika Jono tak sengaja menatap ke langit, itu pas banget lagi bulan purnama loh. Dan terlihat kecantikan Bu Santi itu semakin bersinar. Makin cakep lah di pandangan Jono. Pantas saja udah usia 65 tahun. Tapi kecantikannya bisa ngalahin anak perawan, pikir si Jono. Puas mengintip Bu Santi yang sedang ritual mandi, Jono pun lantas berdiri sambil sesekali menoleh ke belakang, seolah si Imin masih penasaran. Tapi apa mau dikata, takut konangan, Jono pun buru-buru balik ke tempat tidurnya. Dia berjalan sambil berjinjit agar tak terdengar oleh Bu Santi. Namun, setelah cukup jauh dari pintu kamar mandi, tempat tadi dia mengintip, tiba-tiba dari belakang Jono terdengar suara lembut perempuan. Kang Jono, Kang Jono. Mendengar itu, Jono pun langsung berdiri diam, tegang tubuhnya. Langsung keringetan. Yakinlah dia sudah kepergok oleh Bu Santi, pemilik rumah itu. Jono dengan tubuh yang agak takut-takut lantas berbalik ke belakang. Namun terkejut dia. Yang tercium hanya aroma kembang dan aroma dupa. Sosok wanita, sumber suara perempuan tadi gak ada. Hanya kegelapan di belakang Jono. Tak ada siapapun. Di situ Jono pun timbul rasa takut, lantas berlari sekuat tenaga. Tiba di tempat tidurnya, langsung lari ke dalam, pintu ditutup. Jono pun duduk menyandar di atas ranjang, berusaha mencerna apa yang barusan memanggil dirinya. Siapa? Makhluk apa? Kenapa suaranya begitu mirip dengan suara Bu Santi? Sedangkan yang jelas Bu Santi lagi mandi dan di rumah itu hanya ada mereka berdua. Jono langsung mengambil rokok. Dia sulut, dia hisap. Jantungnya masih bergemuruh kencang. Masih ada rasa takut dalam hati dan pikirannya. Jono berharap dengan asap rokok dia bisa tenang. Namun siapa sangka, baru setengah batang rokok dihisap, malah pintu kamar Jono diketuk pelan dari luar. Jono pun kaget tatkala mendengar suara ketukan pintu yang cukup pelan dari luar. Lalu disambung suara merdu yang cukup Jono kenal. Kang Jono, buka pintunya Kang, buka. Bu Santi, iya Kang, ini Santi Kang, buka pintunya Kang. Sambil terus mengetuk pintu cukup pelan. Lalu dengan tubuh agak gemetar, sedikit takut, Jono pun mendekat ke arah pintu. Begitu gagang pintu dia buka, terkejutlah Jono. Di hadapannya
sosok Bu Santi berdiri mengulum senyum yang begitu indah di pandangan Jono, dengan kebaya putih yang begitu menerawang, kain jarit yang agak tipis, dan rambut panjang tergerai basah. Masih ada beberapa kelopak kembang menempel di rambutnya. Jono terpana melihat kecantikan dan keanggunan Bu Santi yang seperti cahaya bulan purnama, begitu memikat hati. Lalu Bu Santi yang mengulum senyum, dia pun mendorong pelan dada Kang Jono, bergerak pelan masuk ke dalam. Jono didorong sampai Jono hilang keseimbangan, jatuh ke atas ranjang. Pintu didorong pelan oleh Bu Santi sampai tertutup rapat. Bu, ada apa ini, Bu? Kang Jono, jangan munafik. Ini kan yang Kang Jono inginkan, sambil langsung membuka pakaiannya. Jono tak bisa berkata apa-apa. Jono hanya bisa mengap-mengap, tak percaya. Bu Santi malah menunjukkan seluruh tubuhnya tak berbusana di hadapannya. Ingin rasanya Jono menolak, namun ketika beradu pandang dengan Bu Santi, Jono seperti yang terhipnotis. Terlebih ketika napas yang begitu harum dari mulut Bu Santi menerpa wajah Kang Jono. Saat itulah Jono pun sudah tak mau lagi ingat apa-apa. Masa bodoh dengan agama. Karena birahinya waktu itu juga terpancing menggelegak oleh tingkah laku Bu Santi di hadapannya. Tubuh Bu Santi yang kemolekannya melebihi Teh Umi, istrinya sendiri, begitu menggoda. Saat itulah Jono dengan Bu Santi langsung bergumul ria, mendobrak semua batasan, larangan-larangan, norma dan adat, bahkan agama. Dua insan yang umurnya terpaut begitu jauh, bedanya aja hampir 27 tahun. Tetapi Jono mengaku ketika bercumbu dengan Bu Santi melebihi bercumbu dengan seorang perawan. Ini anak-anak di skip aja ya. Kang Jono tanpa rasa malu waktu cerita ke Akang, sambil tertawa-tawa dia berkata, "Kang, itu barangnya loh Kang. Susah masuknya Kang, meleset terus. Wah, udah lebih-lebih dari perawan lah Kang. Sekalinya masuk Kang, gak bisa ditarik Kang. Nyepot," katanya tuh. Astagfirullahaladzim. Kang Jono, eling gak? Tanya Akang waktu itu. Eling Kang, eling. Nih cerita, terserah lah mau dipublis apa kagak gitu kan, kata dia. Ya Kang publis aja karena memang agak menarik gitu. Ya lu bayangin aja nih, nenek-nenek usia 65 tahun itu nyepot, kata. Astagfirullah. Kayak digencet, kata Kang Jono tuh. Nah di situ Jono merasakan kenikmatan yang luar biasa. Setiap tarikan dari warangka tombak milik Bu Santi itu seperti menarik sukmanya Kang Jono. Bayangkan saja, keanehan dirasakan langsung oleh tubuh Jono yang entah kenapa powernya, daya tahannya jadi berlipat-lipat. Dari jam 10 malam main kuda-kudaan sama Bu Santi, itu baru kelar jam 4 pagi. Edan, kata Kang Jono, ini dengkul Kang udah kopong loh. Lemes, gak bisa jualan. Akhirnya hari itu Kang Jono karena kelelahan bergumul dengan Bu Santi, dia pun izin tak jualan kepada pemilik pabrik kerupuk. Dan semenjak saat itu Kang Jono hampir setiap hari berhubungan badan dengan Bu Santi.
Hampir semua setiap sudut rumah Bu Santi yang begitu besar sudah Jono dan Santi jelajahi. Mereka bercinta di dapur, di kamar, di ruang tamu, bahkan di ruangan terbuka di belakang rumah pun seringkali mereka berdua lakukan. Bu Santi dan Jono seperti pengantin baru yang selalu ingin memuaskan nafsu birahi mereka. Bahkan semenjak saat itu pula, Jono sudah tak perlu lagi harus membayar uang kontrakan. Semua digratiskan. Bahkan Jono sering diberi uang oleh Bu Santi. Namun uang itu tak pernah Kang Jono berikan kepada istrinya. Dia tahu itu uang gak baik. Hanya hasil jualanlah uang yang selalu dikirimkan kepada Teh Umi dan Nurul anaknya. Sampai tak terasa, sudah 3 bulan lamanya Kang Jono tinggal bersama Bu Santi. Teman-temannya Jono semua sering bertanya-tanya, "Jon, kok semenjak kamu tinggal di rumah Bu Santi, kamu ini udah jarang banget loh nongkrong sama teman-teman sesama pedagang. Udah jarang banget kamu ikut gadang. Kalau hari lagi libur, memangnya kamu ngapain aja sih di rumah Bu Santi? Jangan-jangan lu main ya sama tuh nenek tua?" Jangan sembarangan dong. Ya enggak lah. Maklumlah, kan kalau pulang jualan sering bantuin Bu Santi di warteg. Capek, makanya kalau malam ya paling tidur aja, ucap Jono berkilah waktu itu. Namun si Ajat yang tahu betul ini si Jono kayak gimana gitu. Kelakuan Jono waktu bujangan kayak apa, Ajat tahu. Lawang dia sering bareng Jono merantau keluar kota. Jono ini nggak bisa lihat perempuan cantik. Terlebih Bu Santi ini yang mah cantik, kaya raya, bahenol, baik pula. Ajat udah curiga sama Jono. Maka waktu satu saat Ajat dan Jono lagi berduaan, Ajat mendesak Jono untuk menceritakan apa yang sebenarnya, sejujurnya. Jono yang gak bisa berkilah kalau ke si Ajat nih. Karena Jono pun tahu, sama-sama saling pegang kartu lah nih Jono sama Ajat. Jono pun berterus terang kalau memang dia sering main dengan Bu Santi. Bahkan Ajat terlihat begitu tertarik. "Bagi-bagi atuh Jon." "Bagi-bagi? Emangnya apaan dibagi-bagi?" "Enggak lah. Itu juga kalau lagi pengen aja. Ya daripada beli kan," ucap Jono. Ajat pun hanya tertawa saja. Nah, satu ketika, kalau tak salah di bulan ke-5 semenjak Kang Jono tinggal di sana. Waktu itu, Bu Santi minta tolong Jono. "Jon, nanti sambil jualan tolong beliin ibu kembang ya sama sesaji ke pasar." "Boleh Bu, tulisin aja apa aja yang mesti dibeli," ucap Jono. Bu Santi pun memberikan sebuah catatan, di mana isi catatannya itu berupa umbo rampe, sesaji komplit, dupa, dan sejenisnya. "Jon, mulai malam nanti kamu ikut sama ibu ya." "Ikut? Ikut kemana Bu?" "Ya nggak kemana-mana. Maksud ibu, kamu ikut ibu ritual, biar kamu juga bisa awet muda." "Oh, boleh lah Bu, boleh," ucap Jono. Jono ini nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Maka sewaktu dia berangkat jualan kerupuk, mampir dulu ke pasar, membeli sesaji sesuai pesanan Bu Santi. Dan jam 2 siang pulang jualan, semua sesaji Jono bawa ke rumah Bu Santi dan dia simpan. Istirahat sejenak, lantas ke warteg bantu-bantu Bu Santi jualan sambil membantu tutup warteg juga. Jadi wartegnya ini nggak sampai malam. Jam 5 sore pun udah tutup. Nah, malam harinya sekitar jam 9
Jono pun diajak Bu Santi untuk ritual di dalam kamar mandi. Udah 5 bulan Jono tinggal di sana, baru waktu itulah Jono mengetahui isi dalam kamar mandi tempat ritualnya Bu Santi. Yang ternyata ketika masuk ke dalam, di situ ada sebuah patung dan altar. Patung seorang dewi yang memang betul lah. Patung dewi itu adalah patung Betari Rati, patung Dewi Kamarati. Yang menurut dalam kisah, dalam kitab Semara Dahana karya Empu Darmaja yang hidup di era Kediri. Di situ memang menjelaskan perjalanan hidup Betari Rati dan Batara Kamajaya, yang memang begitu tragis nasib mereka berdua sampai harus mati dikarenakan sebuah peristiwa yang melibatkan Batara Guru atau Dewa Siwa, yang ketika Swargaloka saat itu akan diserang oleh kelompok raksasa, Batara Guru selaku pimpinan kayangan sedang melakukan tapa brata. Batara Kamajaya diutus untuk membangunkan Batara Guru. Namun ketika mau membangunkan Batara Guru, mata ketiga di kening Batara Guru terbuka, menatap ke arah Batara Kamajaya yang langsung terbakar hangus, lenyap waktu itu juga. Kabar itu pun sampai ke Betari Rati yang begitu berduka, lalu mendatangi tempat terbakarnya sang suami. Yang waktu itu Batara Guru mengetahui keinginan dari Betari Rati. Yang saat itulah api pun kembali meluap. Api yang membakar Batara Kamajaya seperti tangan yang menggupai, di mana Betari Rati langsung lompat ke kobaran api yang membuat dirinya pun mati bersatu kembali dengan Batara Kamajaya. Nah, itu di sebuah kitab yang disebut Kitab Semara Dahana karya Empu Darmaja yang hidup di era Kerajaan Kediri. Bisa kalian carilah di internet. Nah, saat itu Bu Santi sudah mengenakan kebaya berwarna merah, seolah kebaya itu kebaya wajib yang harus dikenakan ketika ritual. Kebaya yang begitu tipis tanpa mengenakan dalaman apapun di balik kebaya itu. Kain jarit yang tipis pula. Duduk bersimpu menghadap sesaji, anglo tempat membakar kemenyan, dan dupa beberapa batang di kiri kanan bak mandi sudah dinyalakan pula. Di situ Jono menyaksikan langsung Bu Santi melakukan ritual saat itu. Ritual yang sama waktu pertama kali Jono mengintip Bu Santi. Namun bedanya, selepas memutari 10 kali sambil menebar bunga membaca mantra, Bu Santi yang menanggalkan semua pakaiannya menyuruh Jono melakukan hal yang sama. Lantas mereka berdua masuk ke dalam bak mandi yang seolah mewakili api, di mana di situ Bu Santi memeluk erat Kang Jono dan langsung melakukan hubungan badan, menyatukan tubuh, jiwa dan raga, rasa sukma mereka seperti menyatunya Batara Kamajaya dengan Betari Rati dalam api yang berkobar. Mereka berdua mengayuh kenikmatan semalaman penuh sampai pagi tiba. Tak ada lelah, walau lutut sedikit gemetar, ngilu. Tapi Jono menikmati itu semua. Dan mulai saat itulah Jono hampir sebulan 2 kali
melakukan ritual yang sama dengan Bu Santi. Namun, di kampung, di rumah Kiai Toha, waktu itu Teh Umi yang memang selepas sholat Isya mengajar anak-anak mengaji di musola. Entah kenapa, ketika mengajar anak-anak di musola, Teh Umi ini hati dan pikirannya begitu gelisah dan teringat terus kepada Jono, suaminya. Bahkan ketika pulang ke rumah, Nurul, anaknya yang masih balita dalam gendongan sang ibu, itu menangis rewel semalaman. Sekitar jam 9, Nurul baru bisa tertidur lelap. Umi yang terus pikirannya gelisah, akhirnya mengambil wudhu dan mengaji membaca Al-Quran sampai tamat 2 surat saat itu. Rasa ngantuk pun datang. Umi ambil wudhu lagi, lantas langsung berniat mau tidur di samping anaknya. Nah, ketika Umi tertidur, Umi bermimpi di sini. Di mana dalam mimpinya, Umi melihat sosok suaminya Jono sedang bermesraan dengan seorang perempuan yang begitu cantik tanpa berbusana sama sekali. Tentunya di situ Umi marah, murka melihat suaminya bermain serong, walau itu hanya dalam mimpi. Umi pun berlari menuju ke arah Jono yang terlihat sedang menindih si perempuan. Umi berteriak, membentak, mencaci maki Jono dan perempuan sundal itu. Namun, suara Umi seperti yang tidak terdengar oleh mereka berdua. Di situ Umi putus asa sampai menangis meneteskan air mata. Suara sampai serak memanggil-manggil Jono, suaminya. Sampai berubahlah posisi Jono dan si perempuan. Giliran Jono yang ditindih si perempuan itu. Dan ketika si perempuan menindih Jono, si perempuan ini menoleh berbalik ke arah Umi. Umi terkejut. Perempuan itu begitu cantik, namun lambat laun perempuan itu mulai berubah raut wajahnya. Kulit-kulit mulusnya mulai keriput, rambut hitamnya mulai beruban, wajahnya begitu menakutkan, menatap nyalang, menyeringai ke arah Umi yang diam memperhatikan. Disitulah Umi pun teriak ketakutan sampai teriakannya terbawa ke alam nyata. Membangunkan Nurul sang anak, Kiai Toha dan istrinya ikut terbangun pula, berlari bergegas menuju ke kamar Umi anaknya. Umi dengan napas tersengal-sengal, keringat mengucur deras, raut wajahnya masih menyiratkan rasa takut yang teramat sangat. Langsung dipapah oleh Kiai Toha ke ruang tamu, sedangkan Nurul digondong oleh sang nenek. Di ruang tamu, Kiai Toha pun bertanya apa yang terjadi ke Umi anaknya. Mi, kamu teh kenapa? Abah, Umi teh mimpi, Abah. Mimpi? Mimpi apa, Umi? Tanya ibunya Umi. Itu loh Ambu, Umi teh mimpiin Kang Jono lagi gituan sama perempuan lain. Tapi si perempuan ini wajahnya begitu menakutkan. Cantik tapi berubah seperti nenek tua. Matanya merah menyeramkan, Abah. Ih, amit-amit, Abah. Mendengar cerita itu, pucat pasi wajah Kiai Toha. Astagfirullahaladzim. Ih, Abah, ada apa sampai istighfar? Astagfirullah. Mudah-mudahan tak terjadi sesuatu sama si Jono. Abah punya firasat buruk. Firasat buruk? Firasat buruk bagaimana, Abah? Ih, jangan bikin Neng khawatir, Abah.
Kenapa Kang Jono? Ada apa sama Kang Jono, bah? Dah, sudahlah. Itu mungkin hanya firasat Abah saja. Tapi kalau saran Abah, si Jono ini kan sudah 4 bulan dia nggak pulang. Mi, kamu susulah si Jono ke tempat kerjanya. Kamu tahu kan? Tahu, bah, kan dulu pernah diajak Kang Jono ke sana. Kamu susul ke sana. Abah takut ada apa-apa sama si Jono. Umi pun terdiam. Makin khawatir dia kepada sang suami. Tapi bah, sudahlah. Si Nurul biar tinggal di sini saja. Kamu nggak usah khawatir. Biar Abah dan Ambu yang ngurus si Nurul. Kamu susul saja si Jono ke Jawa Tengah. Mudah-mudahan firasat Bapak salah. Iya, bah. Iya. Tapi kapan, bah? Sebaiknya hari Rabu nanti kamu berangkat saja ke sana. Masalah ongkos biar nanti Abah yang kasih. Yang penting kamu temui si Jono dan tengok kondisinya seperti apa. Umi pun setuju atas saran dari Kiai Toha bapaknya itu. Nah, singkatnya nih, beberapa hari kemudian Umi hari Rabu pagi-pagi diantar oleh kakak iparnya langsung ke terminal. Naik sebuah bis yang langsung menuju ke Jawa Tengah, ke kota tempat si Jono merantau. Umi hafal betul karena sudah beberapa kali ke sana dengan suaminya ketika pulang ke kampung. Nah, waktu itu Umi langsung datang ke pabrik. Karena ketika Umi datang ke rumah kontrakan yang dulu, ternyata Jono sudah pindah. Udah diisi sama anak pemilik kontrakan. Nah, di pabrik ketemu sama si Ajat. Loh, Mi, sama siapa kamu kesini? Sendiri, Kang. Kang Jono mana? Jono belum pulang, masih jualan dia. Tapi nggak lama Jono datang. Jono pun kaget melihat Umi istrinya ada di pabrik. Loh, Mah, kok kamu kesini? Iya, Kang. Kan Akang nggak pulang, udah 4 bulan loh. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Akang sampai lupa. Kang, Akang teh sekarang ngontrak di mana? Kok tadi Umi ke kontrakan yang dulu udah diisi orang lain? Oh iya, Akang memang sudah pindah. Sekarang Akang ngontrak di tempatnya Bu Santi. Yuk, kamu ikut sama Akang. Tapi Akang mau setor dulu sama si bos, ucap Jono. Umi pun hanya tersenyum mengangguk saja. Agak lega dia karena melihat suaminya sehat-sehat saja. Berarti firasat Kiai Toha bapaknya itu salah gitu. Jono pun bergegas setor uang hasil penjualan hari itu. Lalu bonceng Umi istrinya langsung menuju ke rumah Bu Santi. Begitu tiba di depan rumah Bu Santi, loh Kang, ini gak salah, kok rumahnya gede banget Kang? Iya Neng, Akang teh ngontrak di sini di bagian belakang rumah ini. Ini rumah milik Bu Santi, pemilik warteg di sana loh, yang dulu kamu Akang ajak makan, yang di depan jalan itu. Nah, Akang pun sering bantu-bantu Bu Santi di warteg juga. Nanti sama Akang lah ke sana, biar Akang kenalkan kamu ke Bu Santi, ucap Jono. Umi pun dibawa masuk ke dalam, karena kan si Jono ini pegang kunci gerbang pula. Dikasih kunci serep sama Bu Santi. Nah, selepas menata dan menyimpan barang bawaannya Umi istrinya, Jono pun mengajak Umi ke warteg Bu Santi sekalian makan. Nah, di warteg diperkenalkanlah nih si Umi ke Bu Santi, di mana waktu itu Umi kaget bukan main. Ketika beradu pandang dengan sosok Bu Santi, Umi sampai tergagap gak sanggup berbicara. Karena ternyata Bu Santi adalah sosok perempuan dalam mimpinya Umi yang berhubungan badan dengan Jono suaminya. Sampai Umi ini beberapa kali ngusap dada istighfar tiada henti.
namun dengan suara yang begitu lembut. Dan ketika Bu Santi mengetahui kalau Umi adalah istrinya Jono, ada sedikit raut wajah tak senang dengan kedatangan Umi yang menyusul Jono ke sana. Namun Jono yang tak peka ya biasa aja, makan seperti biasa. Nah, selepas itu membantu tutup warteg, Jono dan Umi pulang terlebih dulu, lalu balik lagi menjemput Bu Santi. Begitu masuk ke warteg yang sudah ditutup, di situ Bu Santi seperti yang kerasukan langsung menerjang Jono waktu itu juga. Minta jatah. Gila kan? Dengan alasan di rumah udah nggak bisa karena ada Umi istrinya Jono. Jono yang memang sudah biasa dan memang lagi pengen juga. Seolah hilang akal sehatnya, istri nunggu di kontrakan, dia malah melayani birahinya si Bu Santi. Lalu Bu Santi selepas kelelahan bermain dengan Jono, diantar pulang bersama Jono. Setibanya di rumah, Jono langsung menuju ke kamar tempat tinggalnya, di mana di situ Umi sudah menunggu sambil cemberut cukup lama. Jono pun hanya menghibur sang istri. Dia bilang bantuin Bu Santi tutup warteg dulu. Umi pun kalah akhirnya. Luluh pula oleh rayuan gombal Jono, suaminya. Nah, menurut penuturan Kang Jono, saking tergila-gilanya nih Kang Jono sama Bu Santi, ketika ada Umi istrinya pun di sana, itu sempat-sempatnya Jono dan Bu Santi main cepat di kamar mandi. Bahkan kata Jono, itu yang datang nerobos ke kamar mandi si Bu Santi. Di mana waktu itu Umi lagi di dapur masak, Cuk. Lagi di dapur. Kang Jono cepetan Kang. Sambil nodong-nodongin bemper belakang. Ini real ya ceritanya, asli betul. Seperti itu. Jono pun ya sambil takut-takut ngelayanin. Walau di dapur Umi terdengar lagi motongin sayuran. Umi tinggal di sana 1 minggu lamanya. Nah, di hari ke-7 malam kepulangannya Umi kembali ke Jawa Barat, ke kampung nih. Umi baru ingat, waktu berangkat dari rumah, dia dibekali sebotol air oleh Kiai Toha, yang katanya adalah air doa buat si Jono, suaminya. Maka malam itu, Umi yang minta jatah ke Jono. Selepas bermain cukup lama dengan Umi istrinya, Umi pun membuka tasnya dan menyodorkan minum ke Jono. Kang, ini minumnya. Akang pasti kelelahan. Ya, mana be? Diambil tuh. Langsung ditenggak oleh Jono habis separuhnya. Namun aneh, ketika air ditenggak sampai separuh habis, ada sedikit rasa hangat di tenggorokan dan perut Jono. Namun Jono tak terlalu memperdulikan. Lalu keesokan paginya, Jono mengantarkan Umi ke terminal. Melambaikan tangan sambil tersenyum, Umi berkata, Kang, hati-hati ya. Kita sedang berumah tangga. Banyak godaan yang pasti menerpa dan menguji kita. Akang harus kuat, Kang. Ingat, Allah itu tak tidur. Allah itu tak memejamkan mata. Selalu menatap dan memperhatikan kita hamba-hambanya. Mendengar itu, bak disambar petir. Jono pun langsung menundukkan kepala, malu berhadapan dengan Umi istrinya. Umi tersenyum, langsung naik ke bis. Ditatap oleh Jono dengan pandangan mata yang penuh arti, seolah menyiratkan penyesalan yang teramat dalam. Namun pengaruh dari Bu Santi masih ada menguasai kepalanya Jono. Sampai satu saat, Jono meminum sisa air yang diberikan Umi istrinya. Dan malam harinya, seperti biasa, Bu Santi minta jatah ke Jono. Jono melayani seperti biasa.
Namun, ketika Jono ditunggangi oleh Bu Santi, saat itulah ketika Jono menatap wajah Bu Santi, Jono terkesiap ketakutan, pucat pasi wajahnya ketika wajah cantik Bu Santi berubah. Kulit mulai mengerut, rambut hitam panjangnya mulai memutih, giginya mulai menghitam, matanya mulai lebih lekuk ke dalam. Raut wajahnya begitu tua, melebihi nenek-nenek tua renta, malah cenderung begitu menakutkan. Di situ Jono teriak mendorong Bu Santi dari tubuhnya. Bu Santi sampai terjungkal di ranjang. Ih, John, kamu teh kenapa? Aduh, maaf Bu, saya permisi dulu Bu, gak kuat Bu, sakit. Ucap Jono mencari alasan sambil memegangi burung gagaknya. Jono pun langsung lari keluar dari kamar Bu Santi. Bergidik ngeri ketakutan, langsung masuk ke dalam kamar tempat tidurnya. Dia kunci. Bahkan ketika Bu Santi datang menggedor-gedor pintu kamarnya Jono, sambil marah-marah, ya kentang dong, belum kelar kan, tanggung tuh nenek-nenek. Tapi Jono gak menggubris. Dia tetap diam di dalam kamar dengan wajah yang begitu ketakutan. Dan tak henti-hentinya Jono ini istighfar bertobat meminta ampun. Karena seolah baru tersadar dari apa yang menguasai jiwa dan pikirannya. Akhirnya suara Bu Santi sudah tak terdengar lagi. Jono mulai merasa lega. Malam itu Jono tak tidur. Dia kemasi semua barang-barangnya. Hari itu juga Jono berniat keluar dari rumahnya Bu Santi. Jam 8 pagi, Jono dengan tas penuh pakaian dan barang-barang pribadinya, dia keluar mengosongkan rumah kontrakan itu. Kunci serep langsung dia simpan di bawah karpet. Jono pun bergegas menuju ke pabrik. Datang ke pabrik, gak ada orang. Menanyakan keberadaan Ajat. Ajat katanya dikontrakan. Jono langsung ke tempatnya Ajat. Di situ Jono minta izin ke Ajat ikut tinggal di situ. Ajat pun kan bingung. Loh, kenapa John? Kok kamu keluar dari rumah Bu Santi? Bukannya enak tinggal di sana? Alah, gak maulah. Jat, taubatlah Jat. Saya ingat anak istri. Semalam saya mimpi aneh. Mimpi apa John? Ini si Jono ngarang cerita ke si Ajat. Biar nggak malu lah. Biar nggak salah paham pula. Ya Jono cerita kalau dia mimpi didatangi mertuanya Kiai Toha. Habis didamprat habis-habisan, dinasehatin, dimarahin. Karena sudah melakukan perzinahan dengan orang lain. Ya elah John, cuma sekedar mimpi. Enggak lah. Enggak Jat. Tobat Jat. Lu kan ingat, saya punya anak perempuan si Nurul. Gimana kalau nanti hal serupa menimpa Nurul? Ih, amit-amit Jat, amit-amit. Bodoh amat lah. Terserah mau Bu Santi ngamuk, marah, bodoh amat. Ucap si Jono waktu itu. Nah, Ajat pun hanya mengangguk-angguk saja, memaklumi dan memahami keinginan sahabatnya. Jono pun kembali beraktivitas seperti biasa. Dia tinggal satu kontrakan dengan si Ajat. Namun, Jono selalu menghindari bertemu atau berpapasan dengan Bu Santi. Kalau di kejauhan ngelihat Bu Santi, Jono belaan puter balik tuh. Ngehindar. Takutlah si Jono. Yang tadinya suka berubah menjadi rasa takut. Selalu teringat raut wajah nenek tua keriput yang begitu menakutkan. Malah seperti setan. Bahkan setiap malam Jono tahan henti-hentinya sholat tobat, baca istighfar di wirid sampai subuh. Karena merasa berdosa sudah melakukan perzinahan. Sampai akhirnya 2 bulan lamanya Jono sudah tak lagi bertemu dan berhubungan badan dengan Bu Santi. Sampai satu ketika si Ajat kawannya, waktu Jono pulang jualan, si Ajat kelihatan lagi berkemas. Jat, mau kemana? John, sambil cengenges-cengengesan nih si Ajat. Cengar-cengir. John, mau pindah John? Pindah? Pindah kemana Jat? Anu apa? Itu loh,
mau pindah ke rumahnya Bu Santi. Hah? Gak salah kamu, Jat. Ajat geleng kepala sambil senyum-senyum. Gak apa-apalah, masih semok, masih cantik. Yakin, Jat? Gak bakal nyesel? Yakinlah, mau tak kawinin sekalian. Hartanya kan banyak. Siapa tahu, bisa kecipratan kan. Anak-anaknya kan gampang lah, bisa diatur-atur nanti. Jadi niatannya si Ajat, dia ini mau nikahin si Bu Santi karena tergiur oleh harta milik Bu Santi. Ya Allah, Jat, yakin kamu? Terus gimana anak istrimu di Tasik, Jat? Allah, mereka kan gak bakal tahu, John. Toh ini semua cuman kamu yang tahu, John. Ya udahlah, terserah kamu, Jat. Tapi ingat, hati-hati, Jat. Beres, John, ucap si Ajat. Jono nggak cerita apa sebenarnya yang terjadi di kediaman Bu Santi. Nah, mulai saat itu Ajat pun memang pindah menempati bekas tempat tinggalnya Jono di rumah Bu Santi. Terlihat bahkan Ajat ini sering bonceng Bu Santi. Bahkan satu ketika Ajat datang ke pabrik menggunakan motor keluaran terbaru Supra X 125 waktu itu. Orang-orang kan pada kaget, tuh motor kan mahal banget. Terlebih si Ajat bilangnya cash. Jono pun bertanya, Jat jujurlah, tuh motor dari mana? Dibeliin sama Bu Santi. Wah, hebat kamu, Jat. Iya dong, kalau nggak dibeliin motor, ya mana mau saya sama Bu Santi. Terserah kamu, Jat lah. Tapi Jat, minggu depan saya mau pulang. Kamu mau nitip nggak buat anak istri kamu di Tasik? Sekalian saya mau ke sana juga. Bener mau pulang kamu? Beneran? Ya udah, nitiplah John, nitip duit sama oleh-oleh, ucap Ajat. Tapi Ajat berpesan agar merahasiakan perselingkuhan dirinya dengan Bu Santi di Jawa Tengah sana. Jono pun tersenyum saja. Nah, pulanglah nih si Jono. Singkatnya, sampai di kampung di tempat istri dan anaknya di rumah Kiai Toha mertuanya. Di situ, malam itu, Jono pun berbicara dengan Kiai Toha. Bicara berdua. Di situ, Jono terkejut bukan main ketika mendengar ucapan sang mertua yang berkata, John, untung kamu cepat tersadar. Kalau istrimu nggak mimpi buruk waktu itu, mungkin istrimu nggak bakal nyusul ke Jawa Tengah. Dan mungkin bahkan nanti kamu yang menyusul ke sini lewat peti mati. Loh, maksud Bapak apa, Pak? John, perlu kamu ketahui, kalau kamu terus menjalin hubungan dengan perempuan yang namanya Bu Santi, kamu akan mati menjadi tumbal ilmu awet muda yang dia anut. Yang dimana ketika kamu melakukan hubungan badan dengan perempuan itu, energi kehidupan kamu, daya hidupmu disedot perlahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Tolong, Pak, tolong saya, bimbing saya, Pak. Kiai Tohar pun tersenyum. Ini hebatnya Kiai kampung nih. Walaupun ada amarah dalam hati anaknya dikhianati, tapi dia tetap memaklumi dan memaafkan. Malah menuntun Jono untuk betul-betul bertobat. Tapi Pak, kawan saya sekarang tinggal di sana, Pak. Ingatkan saja, John, ingatkan saja. Tapi kalau ngeyel, ya sudah, mau bagaimana lagi? Iya, Pak, ucap Jono waktu itu. Singkatnya, selepas nganterin oleh-oleh nih ke rumah istri dan anaknya si Ajat di Tasik, Jono yang 2 minggu tinggal di kampung waktu itu, dia pun kembali ke Jawa Tengah jualan kerupuk seperti biasa. Setelah beberapa bulan Jono jualan kembali, ada kabar bahagia dari kampung yang ternyata Umi istrinya kembali mengandung untuk yang kedua kalinya. Di situ Jono pun ingin berada di samping sang istri. Maka dia pun memilih untuk keluar dari tempat kerjanya, memilih pulang ke kampung tinggal bersama anak dan istrinya. Namun, selepas keluarnya Jono dari pabrik kerupuk waktu itu, terputus juga
hubungan Jono dengan Ajat sahabatnya. Sampai 5 tahun kemudian pasca kepulangan Jono dari Jawa Tengah, Jono bertemu dengan salah satu kawan pedagang juga dulu di sana, mengabarkan kepada Jono kalau Ajat sudah meninggal dunia. Bahkan kata kawannya itu, meninggalnya Ajat dengan kondisi tubuh yang begitu mengenaskan. Tubuhnya seperti yang menua begitu cepat, kurus kering dengan rambut yang begitu penuh uban, yang padahal umur Ajat waktu itu sepantaran dengan Jono belum sampai 40 tahun. Di situ Jono pun terkejut dan paham menyadari sesuatu. Sepertinya memang Ajat mati jadi tumbal kecantikannya Ibu Santi. Disedot energi kehidupannya, disedot daya hidupnya, sampai kurus kering, mati, hilang nyawa dari tubuhnya. Nah, itulah kisah pengalaman Kang Jono yang dulu hampir mati jadi tumbal Bu Santi, malah Ajat kawannya yang menggantikan dirinya karena tergiur oleh kenikmatan badaniah dan kenikmatan duniawi, harta benda yang mau diporoti. Nah, di sini ambil pelajaran untuk kalian semua. Ketika kita berumah tangga, jangan sampai gampang tergoda oleh lawan jenis di luar sana, karena ditakutkan yang terjadi nanti seperti Ajat yang mati oleh Bu Santi.